Halo Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor perbankan. Mengapa saya membahas saham ini? Karena saham ini menurut saya ini menarik karena sudah berada di bottom ya Bapak Ibu. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, saham ini adalah saham BRI. Jadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau kita sebut juga dengan BBRI merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha perbankan. Bank terbesar di segmen usaha mikro, kecil dan menengah dengan layanan microbanking terbesar di Indonesia maupun di dunia. Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Jadi itu adalah sekilas dari profil BBRI ya Bapak Ibu. Langsung saja kita lihat di valuasinya. Kalau kita lihat dari valuasinya Bapak Ibu, untuk PIT dari BRI ini ada di angka 9 ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya ini menarik sekali sekelas BRI atau Big Bank mempunyai PIT di angka sekitar 9 atau 10 ini. Lalu bagaimana dengan PBV-nya? Kalau kita lihat di PBV saat ini itu ada di angka 1,68 yang mana rata-rata itu masih jauh lebih rendah daripada selama 3 tahun yang lalu ya Bapak Ibu, yaitu ada di angka 2,41. Jadi saya rasa ini sangat menarik sekali untuk valuasi BBRI. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya atau pendapatannya. Pada tahun 2023 pendapatan BRI ini ada di angka 188 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 ini pendapatannya ada di angka 208 triliun. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan pendapatannya turun menjadi 204 triliun. Kalau kita lihat di kuartal 2 kemarin pun juga mengalami penurunan ya Bapak Ibu, tapi hanya sedikit sekali. Oke, langsung saja kita lihat di EPS-nya. Kalau kita lihat di EPS pada tahun 2023 BBRI ini ada di angka 396. Sedangkan pada tahun 2024 EPS BRI adalah 396 juga, dan pada tahun 2025 ini diperkirakan EPS-nya turun menjadi 346. Kalau kita lihat di kuartal 2 maupun kuartal 1 pun EPS juga mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di net income-nya. Kalau kita lihat pada tahun 2023 net income BRI itu ada di angka 60 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 ini naik tipis menjadi 60 triliun juga. Dan pada tahun 2025 ini turun menjadi 2,5 triliun. Kalau kita lihat di kuartal 1 maupun kuartal 2 pun juga mengalami penurunan ya Bapak Ibu untuk net income atau pendapatan bersih dari BBRI ini. Oke, langsung saja kita lihat di sisi balance sheet-nya. Untuk cash dari BRI ini lumayan banyak ya Bapak Ibu, yaitu ada di angka 26 triliun. Sedangkan total equity-nya adalah 315 triliun. Kalau kita lihat di cash flow-nya, BRI ini juga menarik karena ada cash from operation itu ada di angka 121 triliun dan dia juga memegang free cash flow itu sebesar 110 triliun. Jadi ini menarik untuk cash flow dari BBRI ini. Lalu kita lihat di sisi dividennya. Untuk sisi dividen dari BRI ini ada di angka 9,81% ya Bapak Ibu di harga sekarang. Sedangkan DPR atau dividen payout ratio itu ada di angka 99,03. Menurut saya ini memang dividen yang tinggi untuk DPR-nya. Tapi ya kita nanti coba lihat di rapat umum pemegang saham. Lalu kalau kita lihat di sisi dividen historisnya, BRI ini selalu membagikan dividen ya Bapak Ibu, dan dividennya itu selalu runtut. Kalau saya lihat itu dividen BRI itu selalu naik juga, jadi saya rasa ini menarik untuk dipantau saham BRI yang sedang turun saat ini. Lanjut kita lihat di sisi chart dari BRI. Kalau saya lihat Bapak Ibu, BRI ini memang sudah turun ya, yaitu ada di harga 3.500-an kemarin.
Dan saat video ini dibuat, mengapa saya buat video ini itu karena memang menarik. Jadi selama beberapa tahun BRI ini masih belum menyentuh di harga 3.500, baru tahun 2025 kemarin di sekitar bulan April itu baru menyentuh harga 3.500. Padahal net income dari BRI itu turunnya saya rasa masih dalam hal kategori wajar. Tapi saham BRI ini turun itu lebih dari 40% ya Bapak Ibu. Nah ini lebih dari 40%. Jadi saya rasa saham BRI ini menarik untuk dipantau, hampir 50%. Padahal harga 3.500 itu harusnya harga di dekat tahun 2021 dan saat harga COVID kemarin ya Bapak Ibu, yaitu ada di tahun 2020. Jadi menurut saya BRI ini sedang diskon besar-besaran, yaitu ada diskon sampai 42% untuk kategori Big Bank. Jadi ya seperti itu untuk saham BRI. Lalu bagaimana untuk strateginya? Kalau saya Bapak Ibu, ini BRI di harga 3.500 ini sangat menarik sekali karena ini kategorinya Big Bank dan sahamnya adalah saham kapal induk. Otomatis jika BRI ini turun ataupun ada apa-apa, pastinya gejolak perekonomian yang ada di Indonesia ini akan sangat kacau sekali. Jadi saya rasa ini sangat menarik untuk BRI, kesempatan emas di harga 3.500 saat ini. Tapi sebelumnya disclaimer on, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Pastikan Bapak Ibu untuk memantau dan menganalisa ulang terhadap saham yang telah direview di video ini. Oke, langsung saja kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri Bapak Ibu, yang pertama adalah PBV-nya itu ada di angka 1,68 dari 2,41. Jadi ini sudah lebih rendah selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Untuk revenue-nya, EPS dan net income ini memang mengalami penurunan, tapi saya rasa penurunan ini pun juga masih wajar. Ya mungkin sekitar lebih dari 10% seingat saya, tapi tidak sampai lebih dari 20%. Tetapi sampai hari ini turun lebih dari 40%. Nah itu yang masalah atau kesempatan ya, itu tergantung dari pendapat Bapak Ibu juga. Untuk dividen sendiri itu sangat tinggi ya Bapak Ibu dalam kategori Big Bank, yaitu adalah 9,81, dan untuk price saat ini itu sangat menarik sekali karena di harga 3.500. Itu Bapak Ibu untuk BRI. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Apakah ada pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.